Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Indra Prama dari kelas 12 IK. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad dan dasar hukum ijtihad. Oke, yang pertama, ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-juhd yang berarti al-faqah, yang berarti daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jahdu yang berarti al-masyaqqah, kesulitan, kesukaran. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Lalu dasar-dasar hukum ijtihad yaitu Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian. Saya Janura Madinah. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ijtihad dan syarat-syarat menjadi mujtahid. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa Rasulullah SAW ini, ijtihad sudah mulai ada, tetapi masih belum bervariatif. Ijtihad mulai bervariatif pada masa-masa sahabat dan tabi'in serta generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang, yang membuktikan bahwa ijtihad sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu adanya riwayat hadis yang berbicara tentang kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW memuji keputusan jawaban Mu'adz ketika ia menjelaskan metode ijtihad dengan menyebutkan sumber hukum secara berturut-turut, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ar-Ra'yi atau penalaran hukum. Pada masa Rasulullah SAW, ijtihad yang dilakukan para sahabat selalu dikonfirmasikan kepada beliau untuk mendapatkan pengesahan ataupun mendapatkan koreksi jika hasil ijtihadnya masih keliru. Berikut ini ada contoh ijtihad yang dilakukan pada masa sahabat setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan sampai wafatnya beliau, Al-Quran masih belum terkumpul. Nabi tidak memberi petunjuk dari wahyu yang berkenaan dengan pembukuan Al-Quran dalam rangka menjaga keutuhan Al-Quran, karena pada saat itu para penghafal Al-Quran sudah mulai banyak yang meninggal dunia, maka terlaksanalah pengumpulan Al-Quran meskipun belum tersusun secara teratur seperti sekarang ini. Berikut masa tabi'in. Dalam masa ini terlihat cara mereka melakukan ijtihad mengarah kepada dua bentuk. Yang pertama, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan penggunaan ro'yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Madinah dengan tokohnya yaitu Sa'id ibni al-Musayyab.
Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Madinah. Yang kedua, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ro'yu dibandingkan penggunaan sunnah. Cara istihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah dengan tokohnya Ibrahim al-Nakhai. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Kufah. Pada masa tabi'in, telah dirintis usaha ijtihad yang kemudian dikembangkan dengan sistematis pada masa-masa imam mazhab. Pada masa ini, para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya, antara lain dengan cara meletakkan dasar dan prinsip-prinsip pokok dalam berijtihad yang kemudian disebut usul. Dengan cara ini, setiap mujtahid dapat menyusun pendapatnya secara sistematis, terinci, dan operasional yang kemudian disebut fikih. Mujtahid yang mengembangkan rumusan ilmu usul dan manhaj atau metode tersendiri disebut mujtahid mandiri dengan istilah mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Karena antar para mujtahid itu dalam berijtihad menggunakan ilmu usul dan metode yang berbeda-beda, maka hasil yang mereka capai pun tidak selalu sama. Jalan yang ditempuh seorang mujtahid dengan menggunakan ilmu usul dan metode tertentu untuk menghasilkan suatu pendapat tentang hukum, kemudian disebut mazhab, dan tokoh mujtahidnya disebut imam mazhab. Pendapat tentang hukum hasil temuan imam mazhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti, dan diamalkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi murid dan pengikutnya secara tetap. Selanjutnya para murid ini menyebarluaskan mazhab imamnya sehingga mazhabnya berkembang dan bertahan dalam kurun waktu yang lama, bahkan sampai sekarang, dan mewarnai umat Islam di seluruh belahan bumi. Di antara mazhab fikih dan imamnya yang terkenal, yang pertama ada mazhab Hanafiyah, imamnya Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Malikiyah, imamnya Malik bin Anas. Yang ketiga ada mazhab Syafi'iyah, imamnya Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat ada mazhab Hanabilah, imamnya Ahmad bin Hambal. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Yang pertama itu bahwa dia Islam dan merdeka. Yang kedua, dia telah balik dan berakal serta mempunyai inteligasi yang tinggi. Yang ketiga, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Yang kelima, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun dia tidak menghafalnya. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih. Yang ketujuh, mengetahui nasikh dan mansuh supaya dia jangan sampai berpegang pada nas yang telah dinasakh. Yang kedelapan, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Marotib al-Ijma. Yang kesembilan, mengetahui sebab turun atau asbabun nuzul suatu ayat dan sebab turunnya atau asbabul wurud suatu hadis. Begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang ke-10, mengetahui mana hadis sahih dan mana hadis dhaif serta keadaan perawinya. Dalam hal ini, pada masa sekarang cukup berpegang pada keterangan para ahli hadis atau muhaddisin seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Nama saya Amalia Fitri akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbat dengan Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri yang diakui oleh para ulama. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah Imam Mazhab 4, tetapi menurut Al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak dipakai lagi.
Yang kedua adalah mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai mutlak muntasib, tidak mustakil, tetapi juga tidak terikat, dan tidak dikategorikan sebagai taklid kepada imamnya. Yang ketiga adalah mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Yang keempat adalah mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, dan cara memutuskan hukumnya. Dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid sebelumnya, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang. Yang mujtahid ini diantaranya adalah Abu Ishaq Ash-Shirazi dan Imam Ghazali. Yang kelima adalah mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil, serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam Nawawi, tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantungan kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab, serta berbagai cabang yang ada dalam mazhab tersebut. Saya Alia Zahira Marin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mazhab dan dasar hukum bermazhab. Mazhab secara bahasa berarti kelompok, aliran, dan juga pendapat yang bermula dari pemikiran. Sedangkan secara istilah, mazhab berarti ijtihad seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Mazhab-mazhab muncul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis yang disebabkan perbedaan-perbedaan mengenai ayat-ayat yang pengertiannya itu masih dapat ditafsirkan. Bagi orang-orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan ijtihad, maka mereka harus taklid atau mengikuti pendapat para imam mazhab. Dalam fikih ada 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Dan juga ada mazhab lainnya seperti At-Tawri, An-Nakhai, At-Tabai, Auza'i, dan Az-Zahiri. Selanjutnya dasar hukum bermazhab. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-ulama'u warasatul anbiya'i wa innal anbiya'i lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilmi wa man akhadha bahaza wa faro. Yang artinya, para ulama itu waris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham ataupun kekayaan. Sebaliknya, mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Bermazhab itu sangatlah penting karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya kepada fikih mazhab yang dianutnya. Para ulama fikih telah sepakat bahwa ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali merupakan ulama yang memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Jadi, ulama mazhab tersebut adalah pewaris ilmu dan amalan para nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan hormati pendapatnya. Sekian. Saya Munal Fisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bermazhab. Klasifikasi bermazhab itu ada 3. Yang pertama, taklid,
yang kedua ittiba, yang ketiga talfiq. Yang pertama akan kita bahas adalah taklid. Taklid menurut bahasa berarti mengikuti, meniru, membuat tiruan. Sedangkan secara istilah, taklid menurut beberapa ulama berarti, menurut Al-Ghazali, taklid adalah menerima ucapan tanpa hujjah. Menurut Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul Al-Usul, taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Menurut Ibnu Sufri dalam kitab Jam'ul Jawami, taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Dari penjelasan dan analisis tentang definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa hakikat taklid yaitu: yang pertama, taklid itu adalah beramal mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Yang kedua, pendapat atau ucapan orang lain diikuti tidak bernilai hujjah. Yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujjah dari pendapat yang diikutinya itu. Dari penjelasan hakikat taklid di atas dan dihubungkan pula dengan ijtihad dan mujtahid yang telah dijelaskan sebelum ini, maka terlihat ada 3 lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum syara atau hukum Islam. Yang pertama, mujtahid, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya. Ini yang disebut mujtahid mutlak. Yang kedua, muqallid, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu. Yang ketiga, muttabi, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat namun dengan cara mengikuti metode dan tunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Hukum bertaklid. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Berdasarkan Al-Quran tersebut, jelas bahwa perbuatan taklid dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada pula ayat yang mengisyaratkan tidak perlu semua mendalami agama, tetapi cukup sebagian orang saja. Seperti yang tertera di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Dari uraian ayat-ayat tersebut, bisa dianalisis bahwa ada ayat yang mengisyaratkan melarang umat Islam untuk bertaklid, tetapi ada juga ayat yang mengisyaratkan umat Islam untuk bertaklid. Ketentuan taklid. Menurut Ahanafi, yang diperbolehkan bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengikuti atau mengerti metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya. Yang kedua, ittiba. Ittiba menurut bahasa berarti mengikuti, sedangkan menurut istilah berarti menerima atau mengikuti perkataan orang lain yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat sedemikian. Hukum ittiba. Ittiba dalam masalah agama diperintahkan. Seorang mukmin wajib mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun ittiba kepada selain Nabi diperintahkan dalam Islam, yaitu ittiba kepada para ulama sebagai pewaris Nabi. Tujuannya agar setiap orang yang beriman dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Yang ketiga, talfiq. Dalam bahasa Arab, kata talfiq berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain, atau talfiq pada hakikatnya adalah pindah mazhab. Menurut istilah talfiq, artinya mendatangkan suatu cara atau dalam ibadah dan muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya, bertaklid kepada mazhab-mazhab serta mengambil atau menggabungkan 2 pendapat atau lebih dalam satu masalah yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu perkara gabungan yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun, tidak oleh imam yang dulu dia ikuti mazhabnya maupun imam barunya. Hukum bertalfiq. Boleh tidaknya talfiq tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfiq tersebut. Kalau motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Apabila talfiq dilakukan dengan motivasi maslahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama, talfiq dapat dilakukan. Syarat bertalfiq haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan oleh Al-Alai, yang diikuti oleh Al-Tahrir sesuai dengan yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Quduri, yang diikuti Ibnu Syuraih dan Ibnu Hamdan. Persyaratan bertalfiq adalah: yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya lebih kuat dan lebih rojih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.